Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Marhaban, selamat datang Ramadan. Pemirsa, dengan saya Mugi Zainal, hari ini kita kembali di Jelang Iftar Ramadan TVRI Jakarta. Berbicara mengenai hijrah, pemirsa. Hijrah, satu kata mengandung berjuta makna. Yang pasti niat dan usaha, semua karena Allah. Insya Allah hijrah jadi berkah. Ya pemirsa, kali ini kita akan membahas mengenai hijrah. Apakah menunggu hijrah ini itu karena adanya hidayah dari Allah saja atau bagaimana? Lalu makna hijrah itu seperti apa? Akan kita kupas pemirsa bersama dua narasumber kita kali ini. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita pemirsa. Yang pertama langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Aryan Mahadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih sudah hadir ya. Ustadz Aryan ini masih muda nih, semangat ya Ustadz ya. Ya pemirsa, beliau ini pembina keislaman Forum Lingkar Pena Sukabumi ya. Kemudian juga masih aktif untuk menjadi pendakwah dan narasumber di beberapa tempat. Nah pemirsa, ada lagi satu narasumber bersama kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Suhendi Al-Kahtab MA. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ustadz Suhendi sudah hadir juga ya bersama kita di Jelang Iftar. Pemirsa, beliau aktif sebagai dai pendakwah, konselor pernikahan dan juga konsultan keluarga Indonesia, dan juga beliau sebagai peruqyah, sebagai dakwah akidah ya. Baik, kali ini Ustadz Aryan dan Ustadz Suhendi kita membahas tema mengenai hijrahku untukmu. Kalau berbicara masalah hijrah ini perlu terus diingatkan ya. Kenapa? Karena supaya semakin banyak orang yang bisa berhijrah, ya, termasuk saya nih Ustadz ya. Baik, Ustadz Suhendi, makna dari hijrah itu apa Ustadz? Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para pemirsa rahimakumullah yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini Allah masih berikan kenikmatan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini, para jamaah juga di rumah, penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan bahas tentang tema yang sangat menarik, yaitu terkait al-hijrah ya. Al-hijrah fil Islam ya. Kalau kita membahas hijrah ya, para jamaah sekalian, para pemirsa yang berbahagia, tentu suatu perkara yang tidak bisa lepaskan dalam kehidupan seorang muslim. Bahkan kalau kita melihat sejarah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada umat ketika Rasulullah berdakwah, itu diprosesi melalui proses hijrah yang luar biasa. Namun apakah makna hijrah? Tentu kalau kita melihat kitab-kitab para ulama ya, banyak menjelaskan makna hijrah adalah fil makna at-tarku. Hijrah itu adalah bisa dikatakan juga secara bahasa meninggalkan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW menyampaikan, wal muhajiru man hajaru ma nahallahu anhu. Seorang dikatakan berhijrah adalah ketika mereka meninggalkan, menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hijrah dalam Islam tentu sangat terintegrasi dengan keimanan bagi seorang muslim. Hijrah tentu bukan hanya difahami ketika kita melihat sejarah, adalah bagaimana perpindahan tempat atau lokasi ketika Rasulullah memerintahkan para sahabatnya berhijrah dari kota Mekah kemudian kota Madinah. Bukan demikian saja, tapi hijrah juga bisa difahami sebagai bagaimana seorang muslim menjadikan hidupnya, dirinya, aktivitasnya, amaliyahnya yang sebelumnya belum baik menjadi lebih baik, yang sebelumnya penuh dengan kemaksiatan kemudian hijrah berpindah meninggalkan kemaksiatan dan kemudian berpindah kepada kebaikan-kebaikan yang banyak. Ini pun juga bisa dikatakan sebagai makna hijrah. Hijrah bukan hanya meninggalkan, tapi berpindah. Ada proses perubahan pada diri seorang muslim. Dan sekarang, ya, para pemirsa yang berbahagia, rahimakumullah, tentu ketika seorang muslim dikatakan sebagai seorang yang mereka berhijrah tadi, adalah mereka yang berupaya semaksimal mungkin bagaimana hidup mereka lebih baik. Dan
dan hijrah dalam Islam Ya. ya, tidak bisa dilepaskan dari dalam sejarah. Baik, jadi intinya hijrah itu pastilah semua menginginkan hal-hal yang tadinya belum sempurna menuju kesempurnaan. Walaupun Betul. itu kesempurnaan hanya milik Allah ya Ustadz Betul. Fendi ya. Baik, nah dengan Ustadz Aryan, ini juga Ustadz Aryan ini masih muda nih ya. Otomatis kan hijrahnya anak muda saat ini lagi ngetren nih ya. Gimana nih hijrah supaya benar-benar dengan kesungguhan, bukan karena mungkin hijrahnya karena pacar gitu kan, karena calon mertua gitu ya, atau Iya, karena yang iya. lain nih. Bagaimana nih cara hijrah yang bersungguh-sungguh ngetrennya anak muda saat ini ya? Silakan Ustadz Aryan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasul dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa tadi yang dipertanyakan oleh Mbak Mugi, ini memang sedang lagi tren sekarang Ya. terkait dengan tren hijrah anak muda saat ini. Apakah tren ini betul-betul hijrah begitu kan? Iya. Nah ini yang pertama yang harus kita sikapi adalah patut kita bersyukur karena untuk masuk ke dalam situasi seperti sekarang ini sulit sebelumnya, sulit sekali. Nah kita bisa lihat sekarang bagaimana anak-anak jalanan bisa sampai berpindah dari tadinya di jalan sampai ke masjid. Lalu bagaimana anak-anak metal sekarang jadi murotal. Baik, Nah. ini jawaban yang memang kita tunggu. Tapi Ya. nanti kita sambung dulu Ya, ya. siap, Kita siap. jeda dulu ya Ustadz Aryan dan Ustadz Hendi ya. Ya, pemirsa untuk jawaban dari Ustadz Aryan, bagaimana ngetrennya perpindahan dari yang tadi katanya yang dari metal ya, kemudian juga menjadi yang istiqomah ya di jalan Allah. Jangan kemana-mana, masih di rumah saja, jangan pindah channel, tetap di TVRI Jakarta. Kami kembali setelah yang satu ini. Temuinya di tanah suci, kini kau kan pergi, tunaikan panggilan ilahi, datang dan katakan padanya di sana damaiku belum melepas. Hijrahku untukmu, berhijrah di jalan Allah. Tentunya membutuhkan doa, niat, dan usaha. Ya, kembali dengan Ustadz Aryan ya, melanjutkan yang tadi Ustadz Aryan, bagaimana nih dengan ngetrennya hijrah anak muda saat ini. Ya, Seperti silakan. yang sudah tadi saya sampaikan, ini Ya. merupakan sebuah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Berbagai macam peristiwa di dalamnya yang tidak pernah kita bayangkan, bagaimana anak-anak pangrok jalanan bisa sampai mereka aktif di masjid, lalu bagaimana anak-anak yang biasanya ngetrek lalu mereka menjadi sebuah komunitas bikers muslim. Itu menjadi sebuah fenomena yang bagi kita itu adalah sebuah anugerah dari Allah. Lalu apa yang mengakibatkan saat ini banyak sekali sampai menjamur. Nah ini tren hijrah itu menjamur. Ada satu memang yang paling inti adalah dalam unsur atau komponen manusia itu ada yang disebut bagian ruh. Nah ruh itu ar-ruh karih. Ruh itu seperti angin. Jadi bagaimana angin itu dipengaruhi dari kalau misalkan disemprotkan minyak wangi, maka Ya. angin itu akan berubah menjadi wangi minyak wangi. Lalu kalau misalkan ada bau belerang misalkan, Ya. maka angin itu akan berubah. Nah sekarang ini kondisi itu mau tidak mau mencetak
membawa ruh manusia, walaupun memang ada yang beberapa hijrah itu memang karena lagi ini sekarang lagi musimnya hijrah, bahkan Iya. atau misalkan ini ada peluang bisnis untuk sama-sama saya bisa menjadi peluang hijrah juga, atau memang ada yang sudah memang betul-betul dirinya itu menemukan satu kebenaran, kejenuhan dengan kehidupannya dia yang ke belakang penuh dengan maksiat, penuh dengan kehilafan, jauh dari Allah, jauh dari ibadah, sehingga dia menemukan satu kondisi jiwa yang bagi dirinya itu kering, lalu dia mencari dan akhirnya Islamlah jawaban satu-satunya. Begitu. Baik, jadi intinya juga kalau memang benar-benar niat mau berhijrah juga, kita juga harus melihat lingkungan kita juga ya, mendukung ya. Otomatis kalau kita juga tadi kalau misalnya berteman dengan yang baunya wangi-wangi gitu ya. Nah kalau kita juga berteman dengan teman-teman yang soleh-soleha ya, insya Allah membuat kita juga bisa menuju ke sana ya Ustadz ya. Baik, Ustadz Suhendi. Nah lalu apakah indikator seorang muslim yang sudah berhijrah itu Ustadz? Ya. Indikator seorang muslim yang berhijrah Iya. tentunya tidak dilihat hanya sekedar ucapan lisan begitu ya. Betul, Tapi betul. ada sebuah tagir ya. Ya. Ada sebuah perubahan pada dirinya, tentu dikatakan dua ya. Indikator seorang dikatakan berhijrah itu ada sesuatu yang ia tinggalkan Betul. dan kemudian ada sesuatu yang ia tuju. Ya. Jadi ketika seorang anak muda tadi ya yang dikatakan berhijrah, termasuk kita pun ya yang Ya. dikatakan berhijrah, siapapun ya, para jamaah, para pemirsa yang berubah, adalah sesuatu yang sebelumnya kita tinggalkan apa? Kalau misalnya kita sebelumnya tidak mengerjakan sholat, kemudian kita sekarang berubah mengerjakan sholat, ada sesuatu yang dituju. Sebelumnya kita jarang ya membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran ya. Ya. Pada bulan Ramadan kemudian kita semangat interaksi dengan Al-Quran, maka itu pun adalah indikator salah satu kita dikatakan berhijrah. Jadi ada sebuah perubahan-perubahan, ada sebuah yang kita tuju. Ini adalah indikator ketika seorang dikatakan mereka berhijrah ya, Mugi. Baik, jadi intinya beberapa indikator untuk orang yang berhijrah ini benar-benar kalau bisa sesungguhnya juga Iya, ya betul. dengan niat ya. Ada Nah, kesungguhan. apakah itu orang berhijrah hanya karena wah nanti deh saya hijrah kalau udah ada hidayah Allah. Nah, bagaimana menyikapi hal seperti ini? Iya. Memang kalau kita melihat dalam Al-Quran ya, Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim gitu ya. Jadi Allah tidak akan merubah sebelum Iya. suatu kaum, bahkan personal orang itu sendiri berubah. Jadi kalau dikatakan kita ingin berubah, ada sebuah mujahadah ya, kesungguhan, upaya kita untuk berubah tentunya begitu. Iya. Jadi jangan hanya bicara wah saya nunggu hidayah Allah, tapi Ya, memang iya. benar-benar harus dari niat, dari usaha gitu ya. Hidayah diproseskan Iya, usaha. betul. Ya, untuk Ustadz Aryan nih. Ustadz Aryan, bagaimana seseorang yang merasa nih dirinya, aduh dosa saya tuh udah banyak banget gitu, kan nggak mungkin lah saya bisa hijrah gitu, itu bagaimana? Di dalam Islam tidak ada pintu gerbang yang lebih luas daripada pintu taubat. Dalam Al-Quran dijelaskan, Qul ya ibadiyalladzi asrafu, hai hamba-hambaku yang melampaui batas, kemari. La Ya. taqnatu min rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Di saat engkau datang kepadaku, aku akan ampuni seluruh dosamu. Maka disitulah sebetulnya kalau kadang kita bermuhasabah, malu sebetulnya. Ternyata Allah dengan terus memberikan nikmat kepada kita, lalu ternyata dipergunakan untuk menjauh kepada Allah. Tapi tetap Allah itu mengajak kita untuk mendekat. Kesinilah hamba-hambaku. Menyebutnya pun dengan kata hamba. Iya. Sinilah hamba-hambaku. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Aku akan ampuni dosa-dosamu. Gitu. Jadi siapapun, ya siapapun mereka ya, walaupun termasuk penjahat perang sekalipun ya, ketika memang sudah mau berhijrah ya, insya Allah Allah juga pasti mengampuni ya semua dosa dan juga menerima ya tobat siapapun umat yang mau bertobat ya. Baik, untuk Ustadz Suhendi ya. Nah, apaan relevansi nih antara hijrah dengan keimanan, Ustadz Suhendi? Jadi relevansi antara hijrah dengan keimanan Iya. itu sangat terintegrasi ya. Bahkan kalau kita melihat dalam Al-Quran, tidak kurang dari 31 ayat menyebutkan tentang makna hijrah. Iya. Salah satu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah At-Taubah ayat 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim ya a'dhamu darajatan indallah ya. Wa ulaika humul faizun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan orang-orang yang beriman ya, kemudian mereka berhijrah, kemudian mereka berjihad
fisabilillah ya. Tentu arahannya adalah tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah. Perubahan yang kita lakukan, siapapun di antara kita yang ingin berhijrah, maka fisabilillah. Dan Allah mengatakan di banyak ayat terkait itu adalah rata-rata kebanyakan mengaitkan dengan alladzina amalu. Ya. Jadi alladzina amanu diawali dengan kalimat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat relevan dengan keimanan gitu. Jadi seorang yang mereka benar imannya, maka siap berhijrah, siap berubah menjadi lebih baik. Ya. Baik, jadi intinya siapapun yang berhijrah, ya itu semua pasti insya Allah hijrahnya menuju kebaikan. Ya, ya pemirsa, berbicara masalah hijrah ini menarik sekali ya. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, karena jelang iftar kembali lagi setelah jeda yang berikut ini. Hijrah menuju kebaikan dan di jalan Allah mudah-mudahan bisa kita dapatkan selalu, terutama di bulan Ramadan kali ini pemirsa. Persis sekali dengan tema kita bawakan, hijrah untukmu. Ya, Ustadz Aryan, berbicara masalah hijrah. Nah, ini jangan menunggu nanti gitu kan. Udah nanti saya kan masih muda, belum tua. Ah, ini bagaimana nih? Supaya ada kiat-kiat nih Ustadz Aryan untuk anak muda generasi bangsa Indonesia ini untuk segera berhijrah menuju kebaikan. Silakan. Baik, teman-teman semuanya barangkali ya, kalau anak muda milenial jangan pernah takut untuk berhijrah, jangan pernah merasa kita masih muda karena ajal tidak pernah tahu kapan datangnya. Karena ajalmu tidak menunggu taubatmu, maka lakukanlah. Seseorang yang buruk itu memiliki masa depan yang baik, dan seseorang yang baik itu punya masa lalu yang buruk. Makanya jangan pernah kita itu melihat seseorang karena masa lalunya, karena tidak ada satupun yang bisa menjamin seseorang itu memegang iman sampai dengan kematiannya. Maka dari itu, di antara kita, entah itu yang titik startnya sekarang mendekat kepada Allah atau menjauh kepada Allah, maka yang terbaik adalah nanti pada saat nyawa sudah di ujung tenggorokan, lalu dicabut oleh Allah, maka disitulah yang menentukan nanti akan kemana kita kembali. Maka dari itu, jangan pernah takut, jangan pernah merasa soleh. Orang yang merasa soleh itu salah, dan orang yang merasa salah itu akan disolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, yang pasti tadi juga ya Ustadz Aryan ya, pandai-pandai juga bergaul ya, itu yang paling kunci utama ya, dan mudah-mudahan juga dari kedua orang tua juga ya selalu membekali untuk anak-anak di rumah juga. Ini pondasi banget ya Ustadz Aryan. Ya, untuk Ustadz Suhendi ya. Nah, di zaman saat ini, zaman now nih Ustadz Suhendi ya. Zaman milenial juga nih. Iya, zaman milenial ya, zaman now ya. Apakah masih perlu hijrah ya dan bagaimana implementasi hijrah sesungguhnya dalam kehidupan ini? Silakan Ustadz. Kalau kita lihat ya, dalam hadis Rasulullah mengatakan wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Jadi dikatakan seorang berhijrah itu adalah mereka ya man hajara, mereka yang meninggalkan, menjauhi ma nahallahu anhu, dari apa-apa yang Allah larang. Tentu ketika implementasi bagi seorang muslim, sampai kapanpun hijrah tidak akan bisa dilepaskan. Seorang muslim dituntut berubah, dituntut meninggalkan keburukan dan beralih kepada sebuah kebaikan. Bahkan perlu hijrah bukan hanya dikatakan sebagai hijrah tempat, berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain. Ya, bagaimana kita ada perubahan-perubahan, termasuk hijrah ekonomi ya, hijrah pemikiran ya. Jadi sebelumnya kita mungkin ekonominya pas-pasan, sedang begitu. Kemudian kita hijrah menjadi seorang mukmin yang berikan nafi'un li ghairi, bermanfaat bagi orang lain. Ini pun bagian daripada hijrah ya. Jadi hijrah itu sangat terkait diimplementasikan dalam kehidupan. Kalau selama ini kita menerima sedekah, bagaimana nanti bisa berubah berhijrah menjadi pemberi sedekah? Betul. Seperti itu ya. Jadi bahkan saya sepakat dengan para guru kita ya, ustaz kita mengatakan Muslim tidak boleh bercita-cita kaya, tapi wajib kaya. Begitu. Artinya bagaimana kita berupaya jadi seorang yang banyak bisa memberikan nafi'un li ghairi, memberikan manfaat kepada orang lain. Iya. Baik, untuk di akhir sesi kita hari ini, Ustadz Aryan Fakih bisa memberikan sedikit closing kepada pemirsa, silakan. Baik,
tetaplah terus kita untuk mendekat kepada Allah, tetaplah terus kita bermuhasabah terus karena waktu itu terus berjalan, sedangkan kita amal entah sampai di mana. Maka jangan sampai pada saat kita pulang kepada Allah ternyata kita tidak membawa apa-apa, maka syukuri nikmat yang paling harus kita syukuri. Yang pertama adalah nikmat umur, karena sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Maksud Allah untuk memberikan kepada kita nikmat umur itu adalah dua. Yang pertama, Allah ingin melihat kita bertaubat. Dan yang kedua, Allah ingin kita terus meningkatkan amal ibadah kita. Karena dosa sudah pasti dicatat, amal ibadah belum tentu diterima. Baik, untuk Ustadz Suhendi silakan. Ya. Para bisa yang berbahagia, hijrah bagi seorang muslim sangat terkait dengan keimanan. Tentu ketika kita dikatakan sebagai seorang mukmin yang benar imannya, maka kita akan terus berupaya berubah menjadi seorang mukmin yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan juga termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai adalah orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Dan hijrah tentu tidak dipahami sebagai maknanya berpindah tempat, tapi hijrah juga dikatakan adalah ketika kita berubah maknawiyah, pemikiran kita, kedisiplinan tadi mungkin kita kurang rapi menjadi orang disiplin, yang tadi penuh dengan kemaksiatan, kemudian kita berpindah kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi mungkin kita jauh daripada syariat-syariat Allah dan kemudian kita berpegang teguh dengan syariat Allah, petunjuk Allah, maka ini bagian daripada hijrah. Dan Baik. hijrah tidak bisa lepaskan dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih banyak ya Ustadz Suhendi, dan juga terima kasih banyak untuk Sama-sama. Ustadz Aryan Fakih yang udah hari ini memberikan materi mengenai hijrah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menginspirasi ya, terutama Amin ya bagi rabbal saya juga dan alamin. untuk pemirsa ya. Makasih banyak ya Ustadz. Ya, baik pemirsa, hijrah tidak harus hanya menunggu, tapi hijrah juga harus dijemput. Mudah-mudahan di Ramadan Karim ini kita semua bisa berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya Mugi Zainal pemirsa, mohon maaf apabila ada hilaf dan salah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.